Ada yang viral postingan Ustadz Muhammad Abduh Twasikal yang kalau kita membaca postingan ini ya postingan ini semacam nasihat terbuka lah ya, surat terbuka lah untuk orang yang dianggap oleh Ustadz Muhammad Abduh ini sebagai guru beliau ya, Ustadz Aris Munandar. Dan kita sama-sama tahu bahwa Ustadz Aris Munandar ini adalah salah satu pemateri di berbagai macam channel dakwah sunnah ya, dan dulunya juga mengisi di kajian-kajian sunnah ya. Tapi kabar yang beredar setelah beliau menikahi seorang perempuan yang bernama Dr. Ferihana, itu kemudian manhaj beliau itu memang agak lain. Bahkan ketika merespon postingan dari Ustadz Muhammad Abduh ini, ya responnya sepertinya agak keras lah bagi kami ya. Kami nggak ngerti apakah Ustadz Muhammad Abduh sebelumnya sudah mendatangi beliau, kemudian berbicara dari hati ke hati atau belum, ya. Atau tiba-tiba membuat postingan, ya seperti di akun Facebooknya ya. Kalau tiba-tiba membuat postingan ya kami katakan yang seperti itu ya kurang beradab. Ya. Tapi kalau sebelumnya beliau sudah berusaha untuk berbicara langsung dari hati ke hati, kemudian beliau tidak merespon, ya Ustadz Aris Munandarnya tidak merespon, kemudian Ustadz Muhammad Abduh membuat postingan seperti itu, ya mungkin bisa dibenarkan, karena tujuan dari Ustadz Muhammad Abduh mungkin akan banyak orang yang mendoakan supaya Ustadz Aris Munandar ini kembali kepada manhaj yang benar, ya nggak terjebak oleh pengaruh istrinya, ya. Coba kita baca postingan dari Ustadz Muhammad Abduh Twasikal ya. Ini diposting tanggal 7 September 2025. Ya. Sekarang tanggal 10 ya, berarti 3 hari yang lalu ya. Rindu engkau wahai Gurunda, kembalilah. Ustazuna Dr. Aris Munandar pernah mengajarkan kami kitab-kitab para ulama. Ilmu itu masih terus kami ajarkan kepada jamaah dan kami amalkan hingga kini. Saat kuliah di UGM, hampir setiap pagi selama 6 tahun penuh, Senin sampai Kamis, jam 5.30 sampai 6.30, kami berada di rumah beliau di Lempong Sari, Monjali. Hanya 2 kali kami absen, itu pun karena menikah. Kami menjemput beliau ke majelis dekat rumah, tempat sahabat kami Ustadz Aminur Baits menjadi takmir. Kadang pula mengaji di teras rumah beliau. Dengan penuh kesabaran, beliau membimbing kami hingga mampu membaca karya-karya para ulama besar, khususnya tulisan Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Ilmu ini sangat membekas dalam diri kami. Catatan kajian beliau masih rapi tersimpan, bahkan sebagian telah menjadi tulisan di website romaiso.com. Semangat menulis yang kami miliki pun lahir dari dorongan beliau. Kami sangat menyayangi beliau dan rindu agar Allah mengembalikan beliau dalam lingkungan yang baik. Maka kepada siapapun yang membaca tulisan ini, mohon jangan mencaci guru kami. Cukup doakan kebaikan dan hidayah untuk beliau. Kami sendiri tak pernah lepas dari mendoakan beliau dalam sholat maupun di luar sholat. Salah satu nasihat beliau, ya, kami akan tanamkan pada diri kami. Ya, orang yang sudah tahu haramnya hukum musik, maksudnya sudah ngaji, tetapi masih mendengarkan musik, menandakan 1, anjloknya iman, 2, tidak peduli pada aturan atau masa bodoh atau tak mau tahu ya. Ini cek menit ke-25. Ini link YouTube kajian Ustadz Aris Munandar ya, yang membahas tentang masalah hukum musik ini. Termasuk beliau men-screenshot YouTube Ustadz Aris Munandar ya. Dan menurut kami postingan dari Ustadz Muhammad Abduh Twasikal ini niatnya kebaikan ya.
Meskipun yang melatar belakangi beliau menulis ini itu apa ya, wallahu alam. Apakah karena beliau sudah mendatangi Ustadz Aris Munandar, kemudian berbicara dari hati ke hati, kemudian tidak ada respon, dan kemudian ya beliau ingin Ustadz Aris Munandar itu banyak yang mendoakan supaya kembali ke manhaj yang benar, ya wallahu alam. Ya. Tapi kalau kita melihat respon dari Ustadz Aris Munandar, itu responnya bagi kami ya cukup keras, ya, dan sangat menunjukkan ketidaksukaan dari Ustadz Aris Munandar atas ya postingan-postingan seperti yang diposting oleh Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal ini, ya. Bahkan Ustadz Muhammad Abduh ini dinilai tidak punya adab, ya. Coba kita lihat video dari Ustadz Aris Munandar. Demikian luar biasanya serangan tiada henti dari orang-orang yang mengaku dirinya sebagai murid saya dan orang-orang yang mengaku dan mengklaim dirinya sebagai pengikut salafus saleh. Namun akhlak dan perilakunya jauh sekali dari akhlak orang-orang soleh. Kata Nabi, orang yang mendatangi satu orang dengan satu wajah, mendatangi orang lain dengan wajah dan sikap yang berbeda. Contoh nyata, orang-orang yang lakuan orang munafik, seorang murid yang durhaka, Muhammad Abduh namanya. Dia umumkan di medsosnya bahwasanya dia telah menyiapkan pengacara yang berbayar mahal di Jogja untuk menghabisi saya. Betapa jahatnya orang ini. Semoga Allah berikan kepadanya balasan di dunia dan di akhirat. Tak cukup dengan itu, dia dan gerombolannya berjilid-jilid lamanya bikin rapat membahas rumah tangga saya dengan tujuan untuk menghabisi saya. Abduh si murid durhaka ini sampai-sampai sebenarnya secara sistem dan struktural dia tidak punya hak untuk menghentikan pengajian saya di salah satu masjid daerah Poku. Namun dengan trik yang licik dia tetap paksa pengajian saya tanpa dipengetahui oleh pihak DKM. Tidak cukup dari itu, channel YouTube yang dibuat atas perintah saya pun yang mengisinya bertahun-tahun lamanya dirampas dengan terang-terangan. Fanpage dakwah yang dibuat atas izin saya pun mengisinya dengan rekaman pengajian, dicuri, diambil diam-diam. Betapa jahatnya mereka. Ya, itu potongan video dari channel Ustadz Aris Munandar, ya. Kalau video aslinya itu sekitar 32-an menit. Ya. Itu diposting oleh Ustadz Aris Munandar di channel terbarunya. Isinya pun baru satu video itu, ya, menanggapi tindakan dari Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, ya. Kalau melihat video fullnya ya kata-katanya cukup ngeri lah, ya. Ustadz Aris Munandar menyebut Ustadz Muhammad Abduh itu murid durhaka, ya, ngaku murid tapi murid durhaka. Kemudian Ustadz Muhammad Abduh itu munafik dan sebagainya, ya. Bahkan mengatakan Ustadz Muhammad Abduh itu sudah menyewa pengacara untuk menghabisi Ustadz Aris Munandar, ya. Ya, tapi realitanya seperti apa, wallahu a'lam bishawab lah kaum muslimin, ya. Kita hanya berdoa saja, ya. Kalau memang Ustadz Aris Munandar ini sudah melenceng dari manhaj yang hak, ya kita doakan saja mudah-mudahan kembali kepada pemahaman yang benar. Karena kalau melihat postingan dari istrinya Ustadz Aris Munandar ini, ya sudah memposting video-video yang menampakkan aurat wanita, kemudian lagu-lagu, ya, musik, ya seperti itulah kaum muslimin, ya, menampakkan kemesraan dengan Ustadz Aris Munandar, ya, yang memang yang seperti itu ya tidak lazim dilakukan oleh seorang ustadz yang bermanhaj salaf, ya. Seorang tulab saja kalau bisa menghindari yang seperti itu, ya, apalagi ini ustadznya, ya. Ya kita berdoa sajalah kaum muslimin, ya, karena ya kita nggak bisa memaksakan pemahaman orang itu harus sama dengan kita, nggak bisa, ya. Kalau memang kita menganggap pemahaman Ustadz Aris Munandar ini sudah mulai melenceng, ya yang bisa memberikan nasihat secara langsung ya berikan nasihat secara langsung, ya kalau nggak bisa ya kita doakan saja, ya, karena kita nggak bisa maksa, ya daripada ribut di sosial media, ya kan malu, ya. Kecuali kalau Ustadz Aris Munandar ini sudah mulai, ya istilahnya menyerang lah, ya, menyerang dakwah sunnah lah, itu sudah beda lagi, ya.
selagi beliau tidak menyerang dakwah sunnah dan kemudian beliau ya katakanlah pindah ke pemahaman yang beliau yakini sekarang ini benar, kemudian kita anggap itu pemahaman yang melenceng, ya kita nasihati saja. Yang bisa mendatangi ya mendatangi, nasihati, ya kalau nggak bisa ya doakan saja, sudah selesai itu saja, ya nggak perlu di posting di media sosial, ya. Tapi ini karena sudah terlanjur diposting di media sosial, ya. Sebenarnya munculnya isu-isu Ustadz Aris Munandar ini sudah melenceng kan sudah lama. Bahkan kami pernah mendapatkan WA dari teman yang menunjukkan sudah melencengnya pemahaman Ustadz Aris Munandar, tapi kami belum mendapatkan bukti-bukti. Ya kami masih husnuzon saja. Mungkin itu hanya isu-isu yang diangkat oleh orang-orang yang benci dengan dakwah sunnah. Tapi karena ini sudah mencuat di permukaan, ya sudah kita angkat saja. Tapi ya kembali lagi kaum muslimin, kalau memang Ustadz Aris Munandar menganggap pemahaman yang beliau pegang saat ini yang benar, ya sudah terserah beliau. Ya, la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Ya, nggak ada paksaan. Ya, dia mau bermusik, ya istrinya mau buka aurat, ya urusan dia. Istrinya mau pamer-pamer di sosmed, ya urusan dia. Ya, yang bisa menasehati secara langsung, ya nasehati secara langsung. Kalau nggak bisa, ya cukup mendoakan. Ya, ya kita sambil berdoa untuk semuanya. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas manhaj yang hak sampai malaikat maut menjemput kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.